إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hadis seseorang yang telah membunuh 100 nyawa dan ada keinginan pada dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai kepada ketika orang ini bertanya kepada orang alim. Dia berkata kepada seseorang, fadullani ala rajulin alim, tunjukkanlah kepadaku kepada seseorang yang alim. Maka ketika bertemu dengan orang alim ini, dia mengatakan, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Sesungguhnya dirinya telah membunuh 100 nyawa. Fahal lahu min taubah, apakah baginya ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melakukan dosa tersebut? Maka orang alim ini mengatakan, faqala na'am, tentu pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar-besarnya. Kemudian orang alim pun mengatakan, waman yahulu bainahu wa bainat taubah, siapakah yang menghalangi antara si pembunuh tersebut dengan taubat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka setelah menyatakan bahwasanya taubat masih terbuka sangat lebar bagi orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini pun mengatakan, intalik ila ardi kadza wa kadza, pergilah engkau untuk menuju ke negeri ini dan itu. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala, karena di negeri tersebut, di daerah tersebut, ada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum, maka hendaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu, dan jangan engkau kembali ke daerahmu, ke tempat engkau tinggal, karena lingkungannya adalah lingkungan yang jelek. Di dalam pernyataan orang alim ini ketika mengarahkan pembunuh yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada di dalam pernyataan ini kefakihan, ilmu yang dalam dari orang alim ini. Karena orang alim ini tidaklah mencukupkan kepada orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan pintu taubat masih terbuka, engkau masih ada kemungkinan untuk bertaubat kepada Allah. Tidak cukup sampai situ, akan tetapi diarahkan oleh orang alim ini bagaimana
cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tekad yang bulat ini menjadi suatu hal yang akan menjadikan orang ini lebih baik dengan diarahkan dengan satu arahan, yaitu untuk meninggalkan tempatnya, untuk meninggalkan komunitasnya. Sehingga orang alim ini mengatakan, intalik ila ardi kadza wa kadza, pergilah engkau ke negeri ini dan itu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, negeri yang dikatakan sebagai negeri yang di dalamnya ada orang-orang saleh, maka namanya adalah Nasrah, negeri Nasrah. Adapun negeri yang jelek yang membentuk kepribadian orang ini sehingga sangat mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah negeri Kafrah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah mencari lingkungan yang mendukung dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari komunitas yang di komunitas tersebut, di masyarakat tersebut ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membentuk kepribadiannya menjadi kepribadian yang lebih mudah untuk beramal saleh dan malu apabila berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ini juga menunjukkan bukan hanya seseorang itu ketika ingin bertaubat hanya bertaubat saja, akan tetapi haruslah mencari teman-teman yang saleh, yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila dia lalai diingatkan oleh mereka tentang kelalaiannya, dan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya manusia itu adalah apa? Bisa dikatakan sebagai tumbuh besar sesuai dengan lingkungannya. Bagaimana lingkungannya, maka terbentuk orang tersebut sebagaimana yang ada di lingkungannya. Kalau lingkungannya mudah melakukan satu hal yang biasa dianggap lumrah, maka hal tersebut akan dilakukan oleh seseorang. Sehingga dikatakan al-insanu ibnu bi'atihi. Yang namanya orang itu akan menjadi tumbuh besar sesuai dengan lingkungannya. Apabila lingkungannya adalah lingkungan yang baik, maka dia akan menjadi tumbuh besar menjadi orang yang baik, kemungkinan besar. Akan tapi apabila sebaliknya, maka akan menjadi orang yang lebih mudah untuk melakukan perbuatan jelek. Dan ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pindah badannya saja ketika untuk meninggalkan lingkungan yang jelek. Bukan hanya dia meninggalkan teman-temannya, akan tetapi yang dianjurkan juga pada zaman sekarang ketika seorang bertaubat dari dosa-dosa besar, maka hendaklah dia meninggalkan masa lalunya. Dengan cara apa? Mungkin kalau sekarang ganti nomor HP-nya itu diganti nomornya, sehingga teman-teman yang lama yang bisa jadi mengingatkan dirinya terhadap dosa-dosa yang lama bisa terhapus dengan dihapusnya nomor-nomor yang ada di HP-nya, sehingga seakan-akan dia memiliki identitas baru. Sehingga dia mencari teman yang baik, teman yang saleh, kemudian yang dulu-dulu dia tinggalkan dengannya akan menjadi yang lebih baik. Walaupun manusia itu terkadang tidak akan lupa dengan dosa seseorang, akan tapi manusia lebih menerima mantan penjahat daripada mantan ustadz. Bener gak? Ini dulunya preman, ini dulunya ini dan itu, tapi sekarang ahli ibadah. Diterima gak? Disanjung. Akan tapi apabila ada mantan ustadz, nasallallahu al-afiyah, semoga Allah melindungi kita dan menjadikan ilmu yang kita sampaikan dan kita dapat bermanfaat buat diri kita dan orang-orang sekitar kita, maka masyarakat akan tidak menerimanya.
ini orang dulunya adalah mantan ustadz. Maka ketika hal ini bisa jadi dosa seseorang tidak dilupakan oleh seorang, oleh masyarakat, akan tetapi masyarakat akan lebih menerima ketika seseorang berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fantalaqa hatta idza nasafat tariq, maka orang ini melaksanakan apa yang dipesankan oleh orang alim sampai apabila dia sudah sampai ke pertengahan jalan, atahul mautu, maka kematian sampai kepada orang ini. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab, maka berbeda pendapatlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Artinya masing-masing dari malaikat mengatakan bahwasanya orang ini lebih berhak dengan spesialis malaikat tersebut. Malaikat rahmat mengatakan apa? Orang ini layak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan malaikat azab mengatakan orang ini lebih layak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan bahwasanya malaikat rahmat mengatakan jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala, orang ini telah melakukan perjalanan dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hatinya dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya sudah menghadap kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalat malaikatul azab, berkata malaikat-malaikat yang mereka tugasnya adalah memberikan azab, innahu lam ya'mal khairan qattu, bahwasanya si orang ini tidaklah melakukan kebaikan sedikit pun. Ketika dua malaikat berbeda pendapat, malaikat azab dan malaikat rahmat, kemudian malaikat rahmat menyatakan bahwasanya orang ini hatinya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hatinya menghadap kepada Allah, menunjukkan bahwasanya malaikat rahmat telah mendapatkan ilham ataupun ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan apa yang ada di hati orang yang bertaubat ini. Karena yang namanya taubat amalan apa? Amalan hati. Amalan hati artinya seseorang ketika melakukan sesuatu dengan amalan hati, tidak ada yang mengetahui amalan hati tersebut kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika malaikat rahmat ini mengatakan bahwasanya orang ini lebih layak mendapatkan rahmat Allah karena telah melakukan perbuatan taubat, menunjukkan dia telah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan apa yang ada di hati orang yang pembunuh ini. Adapun malaikat azab tidak mengetahui apa yang telah diketahui oleh malaikat rahmat, sehingga dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya orang ini tidaklah melakukan kebaikan sedikit pun. Padahal kebaikan yang paling besar seperti yang sudah kita bahas apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kaman la dzanba lahu, seperti tidak memiliki azab sama sekali. Fa'atahum malakun fi surati adami, maka datanglah sesatu sosok malaikat dalam rupa manusia. Faja'aluhu bainahum hakaman, maka malaikat-malaikat azab dan malaikat-malaikat rahmat menjadikan manusia
yang pada hakikatnya dia ini adalah satu sosok malaikat menjadi penengah dan pemutus perkara di antara mereka. Sehingga ketika malaikat azab dan malaikat rahmat berbeda pendapat, maka persengketaan mereka, perbedaan pendapat mereka terjadi di mana? Di langit atau di bumi? Di bumi. Karena ketika akan memutuskan satu perkara, maka yang datang itu satu sosok manusia. Manusia adanya di langit apa di bumi? Di bumi. Sehingga seperti yang sudah saya sebutkan, dan pelajaran ini telah saya dapatkan dari Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah, bahwasanya malaikat saja ketika mereka diturunkan di muka bumi, mereka berbeda pendapat. Jadi wajar kalau kita berbeda pendapat. Satu dengan yang lainnya berbeda pendapat. Antara satu pasang istri suami berbeda pendapat. Kakak adik berbeda pendapat. Antar ustadz ini dengan ustadz ini berbeda pendapat. Jangan dijadikan satu celaan, karena yang namanya di dunia pasti ada perbedaan pendapat. Yang penting bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan pendapat itu. Perbedaan pendapat itu pasti ada, maka solusinya apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berbeda pendapat dalam permasalahan apapun juga, maka kalian kembalikanlah kepada apa? Kepada Allah, kepada Al-Quran. Kepada apa? Kepada sunnah Nabi SAW jika kalian beriman. Sehingga malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka turun di muka bumi, maka mereka terjadi perbedaan pendapat. Adapun ketika kita itu tidak akan terjadi perbedaan pendapat ketika kita berada di dalam surga. Ketika kaki kita masuk ke dalam surga, Allahumma amin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya, Allahumma amin. Maka pada saat itu Allah katakan ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Maka orang-orang yang di dalam surga, mereka menjadi saudara-saudara yang mereka duduk-duduk dalam keadaan berbahagia. Dalam ayat lain Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Di hati-hati orang-orang yang masuk surga sudah Allah cabut rasa dengki, rasa hasad, rasa kurang ketika melihat orang lain lebih bagus, maka dicabut rasa tersebut di hati orang-orang yang masuk surga, sehingga orang yang paling rendah posisinya di surga, maka dia sangat nyaman dan tidak iri dengan orang yang paling tinggi kedudukannya di surga. Karena kenikmatan yang paling besar ketika seorang memiliki rasa qanaah, rasa cukup, berpuas diri dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak matanya melihat ke sana ke kanan ke kiri ataupun ke atas, sehingga menjadi orang yang tidak bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'atahum malakun faqala, maka malaikat yang berupa, ataupun dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya malaikat diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merubah wujud-wujud mereka. Mereka yatashakkalun, wujud-wujud mereka berubah-ubah sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Arab Badui, ataupun sebagai seorang yang dia itu datang kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hal. Ketika bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian pergi. Kemudian Rasulullah katakan setelah beberapa hari berlalu kepada Umar, Jibril itulah yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Dia bertanya untuk mengajarkan kepada kalian agama
kalian. Karena ketika orang ini datang, dia bertanya kemudian dia membenarkan. Aneh nggak ada orang bertanya kemudian dia membenarkan. Saya tanya kepada seorang kemudian setelah bertanya, kemudian saya mengatakan kamu benar. Nanti orang yang ditanya, wah berarti biasanya ada hadiah. Ya kan kayak kuis. Jadi seakan-akan orang yang bertanya itu lebih mengerti. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya para malaikat bisa berubah wujud-wujud mereka. Sebagaimana bangsa jin juga mereka bisa berubah-ubah wujud mereka. Sehingga dalam peperangan Badar ketika orang-orang Kinanah pulang dari wilayah Badar karena mereka telah mendapati bahwasanya kafilah perniagaan mereka aman, tidak tersentuh oleh Nabi Muhammad dan pasukannya, maka orang-orang Kinanah itu pulang. Kemudian kalau tidak salah orang-orang Quraisy pun takut serangan dari Bani Bakar, maka datanglah iblis dengan rupa sebagai Suraqah ibn Malik kalau tidak salah. Dia mengatakan la ghaliba lakumul yauma wa inni jarul lakum. Tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Jadi iblis memotivasi pasukan orang-orang musyrikin dalam perang Badar supaya mereka menyerang Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan mengatakan la ghaliba lakumul yawma minan nas, tidak akan ada yang mampu mengalahkan kalian. Wa inni jarul lakum, dan saya yang akan melindungi kalian. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai, maka ketika terjadi pertempuran antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman pada perang Badar, maka pada saat itu iblis lari tunggang langgang. Dia mengatakan ini ara ma la tarawna, saya melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Ini akhafullah, saya takut kepada Allah karena dia melihat para malaikat dengan jumlah yang sangat banyak turun dalam perang Badar. Sehingga para sahabat yang pasukan yang paling baik di antara para sahabat adalah pasukan perang Badar. Sebagaimana para malaikat yang mereka termasuk malaikat-malaikat yang paling baik adalah malaikat-malaikat yang ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Kemudian faqala kisu ma bainal ardaini ayyatuhuma adna fahuwa lah. Sebelumnya di dalam hadis ini, sebelum kita masuk ke perkataan penentu perkara, pemutus perkara, ini menunjukkan ketika seseorang berbeda pendapat dalam satu hal, maka bisa dengan cara menjadikan orang lain sebagai pemutus perkara di tengah-tengah mereka. Lebih-lebih apabila yang pemutus perkara itu adalah orang alim, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan apabila terjadi percekcokan di salah satu pasangan, maka setiap satu orang dari pasangan tersebut bisa mengutus perwakilan. Kemudian perwakilan inilah yang kemudian mengambil titik temu, apakah dilanjutkan ataukah tidak. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat An-Nisa. Dan sebagaimana ketika dalam peperangan Siffin antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, maka ketika peperangan makin besar, maka masing-masing di antara kedua pasukan ini mengutus perwakilan menjadi penentu perkara di tengah-tengah mereka. Sehingga ini termasuk syariat. Apabila ada percekcokan, perseteruan, maka titik temunya adalah dengan mengambil seseorang menjadi pemutus perkara di antara orang-orang yang berseteru. Bahkan para ulama mengatakan di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Bani Adam, anak manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Ataupun bisa dikatakan menjadi lebih mulia daripada malaikat, karena dalam hadis ini ketika dua malaikat mereka berseteru, yang menjadi pemutus perkara di antara mereka siapa? Manusia, walaupun pada hakikatnya ini adalah malaikat yang berubah wujudnya menjadi manusia.
Faqala kisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lah. Kemudian orang yang menjadi penentu di antara dua rombongan malaikat yang berseteru ini mengatakan, kalian hitunglah, ukurlah jarak di antara dua wilayah ini. Fa ila ayyatihima aqrab. Ke wilayah mana si mayit ini lebih dekat? Mana posisinya yang lebih dekat? Maka orang ini masuk ke dalam wilayah tersebut. Apakah ke wilayah yang jelek bernama kafrah, ataukah ke wilayah yang baik, yang saleh, yang bernama nasrah? Dicari ke posisi yang mana. Sehingga apabila itu lebih dekat, maka dimasukkan ke dalam bagian wilayah tersebut. Sehingga ini dikatakan oleh para ulama sebagai apa? Apabila tidak ada titik temu dalam sesuatu, maka bisa mengambil dalil dari sesuatu yang lain yang bisa dikatakan dengan qara'in, dengan indikasi-indikasi. Apa indikasi-indikasi itu? Sesuatu yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang benar, walaupun hal tersebut belum tentu kita ketahui, akan tapi biasanya apabila hal ini terjadi demikian, maka yang terjadi demikian. Ini namanya indikasi. Saya sebutkan contohnya. Sebutkan dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam datang kepada ayahnya dan mengabarkan kepada Yakub alaihi salam bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam dimakan serigala. Dikabarkan kepada Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yusuf dimakan serigala. Maka mereka membawakan barang bukti. Apa buktinya? Buktinya apa? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka membawa kepada Nabi Yakub bajunya Yusuf bidamin kadzib, dengan darah palsu. Maka Nabi Yakub alaihi salam langsung mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sungguh akan tapi jiwa-jiwa kalian menganggap urusan ini adalah urusan yang baik ataupun yang jelek. Fasabrun jamil, maka kesabaranlah yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah subhanahu wa ta'ala tempat meminta tolong terhadap apa-apa yang kalian jelaskan. Nabi Yakub tersirat dari perkataannya mengatakan kalian semua berdusta. Kenapa? Karena ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam membawa bajunya Nabi Yusuf, bajunya masih utuh, masih rapi. Akan tapi dikasih darah dengan darah dari kambing. Nabi Yakub tidak perlu melihat darah ini darah siapa, tidak. Karena ketika melihat bajunya ini masih utuh, tidak ada bekas cakar-cakaran, apakah artinya serigala itu ketika mau makan Nabi Yusuf dibuka dulu bajunya? Apakah demikian? Tidak. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh anak-anaknya berkaitan dengan Nabi Yusuf adalah suatu kabar yang dusta, walaupun tidak melihat secara langsung. Ini yang dikatakan sebagai al-amal bil qara'in, pengamalan terhadap indikasi-indikasi dalam yang berkaitan dengan kabar, sehingga menentukan benar dan salahnya karena tidak ada bukti yang konkret dari al-qara'in ini, dari indikasi-indikasi yang meliputi satu perkara. Dalil yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya yang berkaitan dengan indikasi. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh seorang wanita
yang mana wanita ini adalah istri majikannya. Kemudian ketika Nabi Yusuf alaihi salam dikejar oleh si perempuan ini, dia berusaha untuk keluar dari rumah tersebut. Ketika buka pintu, di pintu itu ada siapa? Ada suami dari perempuan ini. Maka si perempuan mengatakan apa? Ma jazaa'u man arada bi ahlika su. Apa sih balasan orang yang menggoda istrimu? Jadi dia putar balikkan fakta. Dia yang ngejar, dia bisa dikatakan dia ingin memperkosa Nabi Yusuf alaihi salam. Akan tetapi begitu suaminya ada di depan pintu, dia mengatakan, apa nih balasan bagi orang yang menggoda istrimu? Maka kata Nabi Yusuf alaihi salam, hiya rawadatni an nafsi. Enggak, istrimu yang menggodaku. Maka pada saat itu wa syahida syahidum min ahliha, maka keluarlah satu saksi. Yang saksi ini tidak melihat kejadian secara langsung. Dia mengatakan, in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Apabila bajunya Nabi Yusuf alaihi salam sobeknya itu dari depan, maka istrimu itu benar dan Yusuf ini pelaku kejahatan. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, dan apabila bajunya Nabi Yusuf alaihi salam sobeknya dari belakang, maka istrimu itu dusta dan Yusuf benar. Maka ketika melihat bajunya Nabi Yusuf sobeknya di belakang, berarti sobeknya karena ditarik, sehingga suaminya marah kepada istrinya. Akan tapi dia berkata kepada Yusuf, Yusuf, tolong jangan kabar-kabar, jadikan suatu perkara rahasia antara kita. Yang ketiga, disebutkan dalam hadis ada dua orang ibu yang ini terjadi pada zamannya Nabi Daud. Ada dua orang ibu, yang dua orang ibu ini di tanah lapang, dia membawa masing-masing bayi. Kemudian salah satu dari bayi tersebut diterkam oleh serigala. Kemudian salah seorang di antara ibu ini mengatakan kepada ibu yang masih memegang bayinya, bayi yang tadi diterkam oleh serigala itu anakmu. Kata yang lainnya mengatakan, enggak, itu adalah anakmu. Maka dalam hadis dikatakan yang pertama ini seorang ibu yang lebih tua, dan yang satunya yang masih kecil, masih usianya tidak terlalu besar. Maka keduanya datang kepada Nabi Daud berhukum, meminta keadilan dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud langsung mengatakan anak tersebut anak yang ibu yang si besar ini, walaupun ada kemungkinan yang benar adalah yang kecil. Karena pertimbangan Nabi Daud alaihi salam, karena yang usianya masih muda ini maka bisa memiliki anak lagi daripada yang lebih tua. Maka ketika keduanya keluar, Nabi Sulaiman alaihi salam melihat keduanya, maka dipanggil oleh Nabi Sulaiman, sini, dua-duanya sini. Sini anaknya sini. Anak yang tadi jadi bahan rebutan itu diambil oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman langsung mencari pisau ingin menusuk anak ini. Maka ibu yang muda ini berteriak, wahai Nabi Sulaiman, jangan kau bunuh anak itu, biarkanlah si anak itu buat yang ibu tua tadi. Adapun ibu tua itu adem ayem saja. Maka oleh Nabi Sulaiman, anak ini adalah anak ibu yang muda. Karena yang tua diam saja, tidak ada respon sedikit pun. Ini namanya qara'in, indikasi. Maka di antara indikasi yang menunjukkan dalam hadis ini bahwasanya orang yang bertaubat ini taubatnya benar, dalam hadis ini adalah kedekatan dengan tempat yang lebih dekat. Kemudian faqasu, maka mereka semua mengukurnya. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arad, maka mereka semua mendapati
bahwasanya orang ini lebih dekat ke daerah yang dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat-malaikat rahmat langsung mengambil orang ini sehingga orang ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, fakana ilal qaryati salihati aqraba bisyibr, maka orang ini lebih dekat dengan wilayah yang saleh itu hanya sejengkal saja. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faju'ila min ahliha, maka dijadikan orang yang bertobat ini dari penduduk orang-orang yang baik. Dalam riwayat yang lain, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'di, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada daerah itu di tempat yang sebelumnya si pembunuh itu ada, anta ba'di, hendaknya kalian melebar, memperluas, wa ila hadhihi, dan ke daerah yang menuju tujuan dari orang yang bertaubat ini, anta qarrabi, untuk kalian ini bumi ini menciut sehingga ketika diukur lebih dekat ke daerah yang dituju. Waqal, dan dikatakan juga kisu ma bainahuma, maka kalian hitunglah dan ukurlah di antara jarak keduanya, fawajaduhu ila hadhihi aqraba bisyibrin, maka mereka dapati bahwasanya orang yang bertaubat itu lebih dekat hanya dengan sejengkal saja ke daerah yang baik. Faghufira lahu, maka orang ini mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam riwayat lain, fana'a bisadrih, satu jengkal ini adalah dadanya yang condong ke daerah yang baik ketika kematian menjemputnya. Itu semua berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sehingga malaikat ini, malaikat rahmat, langsung mengambil orang tersebut dimasukkan ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapatnya malaikat rahmat itu lebih kuat, karena yang paling penting dalam hidup seseorang itu bagaimana seseorang mengakhiri hidupnya. Apabila hidupnya baik, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan. Dan yang paling penting dalam amalan seseorang adalah apa yang ada dalam hatinya, maksud dan niatnya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, dalam hadis ini disebutkan beberapa pelajaran. Yang pertama, di syariat masyru', saya sebutkan dari Fathul Bari karya Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, pelajaran yang pertama ada 9. Masyru'iyyati taubati min jami'il kabair hatta min qatlil nafsi. Disyariatkannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa besar, termasuk dari dosa pembunuhan. Dosa pembunuhan ini adalah seperti yang saya sebutkan, termasuk dosa yang paling besar setelah seseorang melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat besar sekali. Sehingga para ulama, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan dosa pembunuhan ini, Allah Subhanahu wa taala ancam dalam surat An-Nisa ayat ke-92. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah api neraka jahanam selama-lamanya di dalamnya.
api neraka jahanam 1, selama-lamanya di dalamnya. 2, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah subhanahu wa ta'ala laknat. Wa adda lahu adzaban 'azima, dan Allah subhanahu wa ta'ala ancamkan, siapkan baginya dosa ataupun azab yang sangat besar sekali. Ini menunjukkan 5 ancaman ini apabila 1 saja diberikan, diancamkan terhadap satu amalan, sudah menjadikan seorang itu jerak. Lebih-lebih 5 hal ini digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu permasalahan, sehingga ini adalah ancaman yang sangat besar bagi siapa-siapa yang melakukan dosa besar ini. Lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala iringkan dosa pembunuhan ini dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dalam satu ayat, dalam banyak ayat. Dalam surat Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan mereka-mereka yang tidak melakukan kesyirikan dan tidak melakukan pembunuhan terhadap satu jiwa yang jiwa tersebut diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, wala yaznun, dan mereka tidaklah melakukan perzinaan. Dalam surat Al-An'am ayat 151 Allah katakan, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kemarilah kalian, akan saya bacakan terhadap kalian apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun, dan berbuat bajiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Sehingga pembunuhan termasuk apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di akhir ayat ini Allah katakan, wala taqtulun nafsal lati harramallah, jangan kalian lakukan pembunuhan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam 2 ayat ini Allah iringkan pembunuhan yang dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis yang sudah saya sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu min indillahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia itu lebih mudah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada dibunuhnya satu jiwa yang beriman. Jadi 1 jiwa saja ini sangatlah besar. Lebih-lebih yang dilakukan dalam hadis ini berapa? 100. Jadi ini menunjukkan dosa yang besar. Sehingga sebagian ulama berbeda pendapat, apakah orang yang melakukan pembunuhan ini mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Pendapat yang pertama itu sangatlah dikenal sekali, pendapat dari Abdullah bin Abbas. Pendapat dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau mengatakan, orang yang melakukan pembunuhan maka taubatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat ini pun diikuti oleh sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Salamah ibn Abdurrahman seorang tabi'in, wa Ubaid bin Umair, Al-Hasan, Qatadah, Dhahhak, dan lain-lainnya. Banyak dari salafus saleh yang berpendapat demikian. Dan disebutkan dalil-dalilnya. Saya bawa dari kitab Umdatut Tafsir. Umdatut Tafsir itu ringkasan dari tafsir Quranil Azim yang telah disusun oleh Syekh Ahmad Syakir. Adapun pendapat yang kuat, pendapat jumhurul ulama bahwasanya seseorang yang melakukan pembunuhan maka baginya ada pintu taubat antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila orang tersebut bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, beramal dengan amal yang saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baddalallahu sayyiatihi hasanat, maka Allah subhanahu wa ta'ala ganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan. Wa awwadha
al-maktula min dhalamatihi wa ardahu min antilabatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ganti dari orang-orang yang dibunuh tersebut dari kezalimannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan wali dari orang-orang yang dibunuh tersebut, mereka ridha dan tidak menuntut orang tersebut. Sehingga dari pendapat yang kedua ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan pembunuhan, maka ketika bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalilnya apa? Dalilnya yang pertama, surat Al-Furqan ayat 69 sampai 68 sampai 69. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ wa kana Allahu ghafurar rahima. Orang-orang yang mereka tidaklah melakukan kesyirikan, orang-orang yang mereka tidaklah melakukan pembunuhan, mereka tidaklah berzina, siapa yang melakukan dari itu semua, maka azabnya pada hari kiamat sangatlah besar dan akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali dari mereka yang bertaubat, beramal dengan amal yang saleh dan beriman, maka mereka kejelekan-kejelekannya diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah maha pengampun, maha memiliki kasih sayang. Dan ini adalah khabar dari Allah, kabar, dan kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mungkin akan dinasakh, akan dihapuskan. Karena dari pernyataan Abdullah ibn Abbas ketika beliau membahas tentang surat An-Nisa ayat 92, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini tidak pernah dinasakh oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai Nabi Muhammad wafat. Apa dinasakh tuh? Dihapus, hukumnya dihapus tidak, sampai Rasulullah wafat. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, adapun yang berkaitan dengan kabar, yang namanya kabar itu tidak bisa dihapus hukumnya. Karena apabila kabar itu dihapus, artinya kabar tersebut adalah kabar dusta. Tidak bisa dihapus satu kabar. Yang bisa dihapus adalah yang berkaitan dengan hukum. Tadinya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan menghadap Ka'bah. Ini adalah perubahan hukum, namanya nasakh. Kemudian dalam surat Zumar ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqna'u min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku, kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri-diri mereka dengan melakukan perbuatan dosa apapun juga, pembunuhan, kekufuran, kesyirikan, keraguan, kemunafikan, kefasikan, apapun juga, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ayat ini umum, berkaitan dengan semua dosa. Ayat yang ketiga, surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan ampun kepada pelaku kesyirikan. Apabila kematian menjemputnya dia belum bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan ampunan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa selain kesyirikan. Dan dalil yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadis yang kita bahas. Hadis yang kita bahas, kata beliau,
dan telah tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, seorang pembunuh dari bangsa Bani Israel yang telah membunuh 100 nyawa, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau katakan, wa in kana hadza fi Bani Israel, ini adalah kisah yang terjadi pada zaman Bani Israel. Fala an yakuna fi hadhihi al-ummah at-taubatu maqbulatan bi tariqil aula wal ahra. Sehingga ketika taubat ini terjadi di dalam umat ini dari dosa pembunuhan, maka lebih layak untuk taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesulitan-kesulitan dan belenggu-belenggu yang sebelumnya mengikat umat terdahulu, sehingga di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kemudahan, sehingga termasuk dalil yang dibawakan oleh penulis, oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Sehingga ini yang berkaitan antara hak Allah dengan hak hambanya ketika terjadi pembunuhan. Adapun yang berkaitan dengan hak keluarga, maka dan hak yang dibunuh, maka masih ada tuntutan, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia, orang-orang yang mereka melakukan pembunuhan secara sengaja, hukum di dunianya adalah diberikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya mau apa nih dengan si pelaku pembunuhan? Apakah memberikan maaf, ataukah mereka mau darah dibayar dengan darah, nyawa dibayar dengan nyawa, ataukah mengambil diah? Diahnya berapa? Diahnya 100 ekor onta. Diberikan pilihan, mau yang mana. Dan pada hari kiamat nanti orang yang melakukan pembunuhan, walaupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hak yang berkaitan dengan orang yang dibunuh ini masih ada sangkut pautnya. Masih ada sangkut pautnya. Sehingga orang yang dibunuh ini akan menuntut orang yang dibunuh. Kenapa engkau bunuh saya? Ya Allah, tanya orang ini, kenapa bunuh saya? Sehingga dari pembahasan hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa yang besar, apapun yang dilakukan oleh seseorang, ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, maka taubat Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya lebih banyak dan lebih besar dari dosa-dosa yang banyak telah dia lakukan. Sehingga dari pembahasan ini tidaklah kita, apapun yang telah kita lakukan, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang dicantumkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, kan tapi waktu yang membatasinya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Insyaallah pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan hadis Riyadhus Shalihin, itu yang berkaitan dengan hadis yang sangat panjang tentang kisahnya Ka'ab bin Malik yang dia tidak ikut dalam peperangan Tabuk, sehingga dia dengan kisah yang sangat panjang sekali. Bahkan ini bisa jadi 10 pertemuan ataupun 8 pertemuan. Allahu taala a'lam. Yang penting kita bahas sedikit demi sedikit. Ada pelajaran yang saya siapkan. Terkadang pelajaran-pelajaran tersebut sudah saya siapkan, tidak keluar dalam majelis ini, karena yang mengeluarkan pelajaran-pelajaran tersebut dari lisan saya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada pelajaran-pelajaran yang belum saya siapkan ketika saya belum naik ke forum ini, majelis ini, akan tapi ketika berbicara keluar pelajaran-pelajaran tersebut. Seperti pelajaran misalnya ketika seseorang ditanya, apakah orang yang bertaubat itu apakah orang yang membunuh ada kesempatan bertaubat ataukah tidak? Ini kita lihat si penanya. Si penanya ini dia mau membunuh atau setelah membunuh, paham nggak? Kalau telah mau membunuh, jangan dibilang silahkan nanti ada taubat, nggak boleh.
Jadi orang alim itu harus cerdas. Nih ada orang datang bawa golok, bukan di hari Idul Adha ya. Idul Adha kan bawa golok biasa. Tapi misalnya hari-hari ini datang bawa golok, bawa pedang panjang, tanya Ustadz, kalau orang bunuh ada taubatnya? Jangan dibilang boleh, Allah Maha penerima taubat, jangan. Ini kurang cerdas. Akan tapi kita katakan ini dosa besar, kita takut-takutkan sehingga orang tersebut mundur. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.